Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas setiap video 6 saham ya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi bawah ini kalau ingin tahu saham-saham yang lainnya atau video yang lainnya. Jadi ada beberapa video untuk minggu ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Mior. Jadi Mior ini atau Mayora Indah ya. Ini terus terang aja sebelumnya ini untuk Mior ya. Dia kecenderungan memang masih downtrend ya. Jadi selama berada di bawah 2210 sebenarnya masih resiko downtrend di bawah ya. Nah, beberapa saat ini ya, beberapa minggu ya, kurang lebih kalau kita perhatikan ini sudah 2 mingguan ya dari akhir bulan tahun lalu ya dan awal tahun ini ya, bulan ini ya. Jadi dia mulai rebound di sini ya, pas di supportnya 2040 yang sudah pernah saya gambarkan garisnya ya, untuk grafik weekly-nya. Jadi di sini memang Mayora Indah ini dia akan berusaha untuk bangkit naik ke atas 1210 ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih potensial ya untuk minggu depan ya, beberapa minggu depan ya. Jadi mau buy sekarang boleh, buynya bertahap aja. Resisten terdekatnya atau target price-nya di 1210 ya. Ini gambar garisnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2210 mau tambah lagi silakan ya, target price-nya di 2410 dan 2600 ya. Terus terang aja saya sudah mulai akumulasi atau buy Mayora Indah ini ya, tapi saya belinya bertahap aja. Nanti akan saya bahas mengenai garis-garisnya di chart harian ya sebentar lagi ya. Jadi ini sejauh ini supportnya di 2040 ya. Jadi dia selama bertahan di atas 2040 sebenarnya untuk Mayora Indah ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 2210 ya, seperti itu ya. Ini chartnya untuk daily-nya. Jadi saya sudah pernah saya gambarkan ya, kalau dia selama berada di bawah 2210 ya, itu sebenarnya dia masih resiko downtrend ya, karena arahnya masih ke bawah. Walaupun ini rebound, tapi ini hanya tren jangka pendeknya ya, dia mulai rebound ya, tapi jangka menengahnya dan jangka panjangnya dia masih cenderung downtrend ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah gambarkan Fibonacci retracement untuk Mayora Indah ya, Mior ya. Dari swing low di sini dan swing high-nya dia Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 1963 ya, di sini areanya. Memang di bawah ya. Jadi sejatinya untuk Mayora Indah ini dia secara jangka panjangnya ya, kalau kita mundur ke belakang ya, sebenarnya dia uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya ketika dia jatuh ya, kalau kita tarik swing low di sini dan swing high-nya Fibonacci retracement-nya dia masih berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, seperti itu ya. Itu untuk jangka panjangnya ya, karena saya tariknya dari swing low-nya di sini dan swing high-nya ya. Jadi masih ada harapan, itu berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya. Jadi makanya saya buy, tapi buy-nya saya bertahap aja. Saya nggak terlalu agresif karena masih di buy-nya 2210 masih resiko. Tapi ya bagi yang mau buy sekarang silakan boleh ya, buy-nya bertahap aja. Nah, ini adalah trailing stop-nya kalau mau buy sekarang ya, atau stop loss-nya ya. Jadi saya kasih dua level, pasang aja di 2140 dan 2100 kalau buy sekarang ya, stop loss-nya di sana. Maksimum kalau misalnya masih mau hold ya, maksimum saya sarankan di 1995. Tapi kalau Anda langsung pakai acuan stop loss di 1995 ya terlalu jauh ya. Jadi saya pakai acuan yang paling dekat aja 2140 dan 2100 kalau yang mau spekulasi buy on weakness sekarang ya. Sejauh ini memang cukup bagus ya naiknya ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja koreksi ya. Jadi ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut dia naik ya, hijau ya. Jadi ada kemungkinan ya 1-2 hari ke depan mungkin dia koreksi dulu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 2100 ya, kalau yang mau buy on weakness di sini ya silakan ya. Artinya kalau buy on weakness itu dia kalau misalnya dia koreksi ya di bawah 2100, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 2100. Kalau dia misalnya belum berhasil rebound atau belum berhasil naik ke atas 2100, ya jangan beli dulu karena dia kecenderungan testing area lagi 1995 ya. Itu supportnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa bertahap? Saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini kondisinya jangka menengahnya masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Mau buy sekarang ya boleh aja pakai acuan stop loss di 2140 dan 2100 ya. Maksimum di 1995 itu maksimum stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2210 ya, mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 2270 tambah lagi silakan.
kalau mau tambah lagi ya 2300 ya yang terakhir ya, tambah lagi silakan. Target berikutnya ya dia akan berusaha untuk naik ke atas 2350. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2350 ya, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk naik sampai dengan 2600 ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up ya. Jadi kalau dia naik lagi tambah lagi average up ya. Mudah-mudahan aja dia lancar naik ke atas ya seperti itu ya. Itu untuk Mayora Indah. Berikutnya untuk Unilever ya. Unilever Indonesia. Jadi Unilever Indonesia seperti kita ketahui bersama ya, ini dia memang downtrend ya. Downtrendnya dia itu kecenderungan masih kuat ya. Jadi kalau kita lihat long termnya dia downtrend ya. Karena dari awal di sini ya, masa kejayaannya dulu sejak dia di harga tertingginya di 11.620 ya. Ini kurang lebih di sini ya. Kemudian dia berangsur-angsur turun terus ya. Jadi long termnya downtrend, mid termnya dia downtrend juga. Kalau bicara mengenai jangka pendeknya, ini sebenarnya masih cenderung downtrend juga ya. Walaupun terakhir ini cenderung sideways, dia berusaha untuk naik ya. Jadi kalau mau buy Unilever sebenarnya masih resiko ya. Tapi terus terang aja saya ada buy Unilever ya. Karena memang saya biasanya tidak menyarankan untuk beli saham yang lagi downtrend ya, apalagi yang tipe-tipe yang tangkap pisau jatuh. Tapi saya mulai buy, mulai nyicil dari bawah ya, bukan karena tertarik murah atau memang ya sudah turun banyak ya sebelumnya dari 8.000 ya dari awalnya ya. Jadi saya hanya berpendapat di sini, ini walaupun kondisinya downtrend ya, walaupun kalau andai kata ya boleh dikatakan kita sekarang kalau beli Unilever terus terang aja ya, kita tuh tangkap pisau jatuh. Tapi kenapa saya beli? Karena saya ada pertimbangan pisau tersebut pernah menancap di lantai 3.800 ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 3.800, saya pasti akan jual semuanya untuk saham Unilever ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dari weekly-nya di sini ya, support resistance-nya saya gambarkan. Di sini saya sudah pernah gambarkan garisnya ya. Di sini pakai acuan untuk yang support terdekatnya ya 4010 memang di bawah sendiri di 3.800 ya. Jadi selama di atas 4010, kalau yang pakai weekly chart atau grafik mingguan masih boleh hold ya. Jadi pasang stop loss-nya di 4010 dan 3.800, stop loss-nya di sana. Target price terdekatnya di 4480, 4710, 4890 dan 5275. Itu target price-nya untuk Unilever ya. Kalau buy sekarang buynya bertahap aja, naik ke atas 4480 barusan tambah lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Ini dari support resistance-nya untuk grafik mingguan atau weekly-nya ya. Kalau dari daily-nya memang garisnya banyak ya. Jadi agak sedikit berbeda kalau dari mingguan dan daily. Jadi kalau dari sini yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 4020 dan 3800. Jadi di dua level ya. Sama saya juga pasang di sana. Kalau dia berhasil naik ke atas 4430 tambah lagi, naik ke atas 4540 mau tambah lagi silakan ya. Kalau terlalu dekat ya, tunggu aja naik ke atas 4710. Bagi yang nggak berani tanggung resiko ya, karena ini masih cenderung di bawah ya, mungkin lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4710 baru sampai ya. Kayaknya bertahap, naik ke atas 4900 tambah lagi, naik ke atas 5075 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang untuk Unilever dia masih strong downtrend kalau dia selama berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, yang mana ini saya tarik jalurnya dari swing high di sini ya, di 8.000 sampai dengan di low-nya di 3.800, itu Fibonacci retracement 38,2% di 5.425 ya. Ini di sini sempat high-nya di 5.400 ya. Ya kurang lebih targetnya tercapai lah dari area rebound-nya ini. Jadi kita belinya bertahap aja ya. Ini khusus bagi yang suka beli saham yang murah atau yang di bawah atau yang ya istilah kasarnya itu tangkap pisau jatuh ya, terus terang aja ya. Tapi saya sudah sebutkan tadi ya, memang anggapan saya itu pisaunya sudah pernah menancap ya di lantai 3.800 ya harganya. Jadi walaupun ini kecenderungan tangkap pisau jatuh, tapi selama masih disiplin aja, menurut saya sih nggak ada masalah ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 430 tambah lagi, naik ke atas 4540 tambah lagi dan seterusnya ya. Jangan takut ketinggalan enggak ya, karena sejauh ini masih ada potensialnya seperti itu ya. Memang secara fundamental untuk Unilever ini dia sudah menurun banyak ya. Sebenarnya penurunan harganya ya, kalau kita bicara mengenai Unilever, kenapa kok nggak semahal dulu? Dulu kan dia pernah sampai 11.420 ya di masa kejayaannya ya.
sekarang harganya kurang lebih kalau kita mundur ke belakang ya, ini kurang lebih sekitar area di awal-awal tahun 2013 ya. Yaitu kalau kita mundur ya kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Harganya sudah kembali lagi di area sana. Nah, memang ada beberapa pertimbangan ya. Salah satunya adalah fundamental, kemudian yang kedua adalah free float ya, karena dia bobotnya terhadap indeksnya sudah berkurang jauh karena BEI ada aturan baru untuk free floatnya ya, karena kepemilikan sahamnya atau Unilever ini free floatnya itu dia bobotnya menurun banyak ya, karena berdasarkan perhitungannya ya. Jadi mungkin seperti itu banyak dilepas juga oleh fund manager ya, dan juga kalau mungkin mereka juga berpendapat, oh ini Unilever dia sudah nggak dihargai semahal dulu lagi ya, dia malah setiap tahun dia PE rasionya turun, PBV-nya juga turun ya, walaupun sekarang di harga sekarang masih mahal ya secara fundamental PE rasionya dan PBV-nya ya, tapi mungkin yang membuat investor kecewa ya, dia sekarang sudah nggak dihargai semahal dulu lagi ya, seperti itu ya. Jadi saya terus terang aja ini spekulasi ya, jadi belinya jangan terlalu agresif, bertahap aja sesuai dengan yang saya bahas tadi ya. Oke, kemudian berikutnya untuk Sido ya. Jadi Sido ini target 950 sudah tercapai. Jadi kalau kita bicara mengenai weekly-nya ini sebelum saya gambarkan garis-garisnya ya, ini 935 adalah supportnya sekarang ya. Jadi selama dia bertahan di atas 935 dia masih cukup bagus ya. Target price berikutnya kira-kira di mana ya. Jadi kalau berkaca dari ini ya 860, kemudian dia 935, dia breakout lagi ya, berikutnya dia akan menguji area sekitar 1000 dan 1100 ya. Saya gambarkan dua aja di sini ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 935 ya, acuan dari resisten yang dia berhasil tembus sebelumnya. Target price-nya di 1000 dan 1100 ya, itu untuk situ ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Memang ini sebelumnya dia konsolidasi ya, setelah dia breakout dari 860, ini kan swing hanya di sini ya. Dia breakout, konsolidasi lumayan lama ya ini ya konsolidasinya. Dan minggu lalu dia berhasil breakout ke atas 935. Jadi kalau mau buy atau tambah lagi silakan, target price berikutnya di 1000 dan 1100 itu untuk situ ya. Tadi adalah weekly chartnya. Kalau dari daily chartnya ini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci extensionnya ya. Jadi yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension bisa nonton video di video deskripsi bawah ini ya. Ada 3 video edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Saya suka banget menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Itu menurut saya sejauh pengalaman saya dari 2013 ya, dia lumayan akurat untuk menentukan target price-nya, entah itu dalam kondisi breakout atau dalam kondisi koreksi ya, seperti itu ya. Jadi dia lumayan akurat. Kalau kita perhatikan ini sudah dekat dengan target price Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar 970 ya, seperti itu ya. Jadi untuk Sido ini bagi yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stopnya ya, ini saran saya pasang aja di area yang paling dekat di 935, maksimum di 900. Jadi selama bertahan di atas 900, sebenarnya untuk Sido ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 1000 ya, dengan targetnya di sekitar area 1100 ya. Jadi jangan takut ketinggiannya. Nah, kalau 1100 itu didapat dari mana Pak Suntar? Ini kurang lebih target Fibonacci extension 161,8% ya. Ya saya yakin sih kalau secara fundamental dia masih bagus ya. Harusnya di target 1100 ini nggak terlalu ketinggian, enggak ya. Masih bisa naik lagi. Jadi yang mau beli sekarang, yang tipe buy hasil higher silakan pasang stop lossnya di 935 dan 900 ya maksimum ya. Nah, kemudian kalau yang mau tambah lagi atau average up naik ke atas 970 ya, kalau dia berhasil breakout dari high-nya di sini ya, kemarin ya tanggal 10 Januari hari Jumat ya. Jadi dia masih potensial untuk breakout ke atas 1000 dengan targetnya di 1100 ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Misalnya kalau takut ketinggian, oh Pak Suntar saya tunggu koreksi aja, bolehlah tunggu koreksi di area 900 ya, seperti itu ya. Jadi intinya bukan kita kalau turun di bawahnya 900 langsung kita beli, enggak. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 900 barusan kita beli ya. Itu bagi yang nggak berani buy sekarang, tunggu buy on interest ya, tunggu aja di sana. Kalau yang mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 935 dan 900 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi kan 970, boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Sido. Maaf ya. Berikutnya untuk KLBF. Jadi KLBF ini sudah saya bahas
lumayan lama ya jadi analisa saham harian di tahun lalu ya, sering banget di analisa saham harian dan analisa saham mingguan seperti itu ya. Jadi kali ini dia breakout ya, jadi breakout higher high ya. Di sini high-nya sebelumnya kan 1635. Nah, untuk KLBF ini garisnya sudah saya berikan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1635, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Nah, ini terus terang aja coret-coret saya. Kalau Anda di halaman utama youtube.com, kemudian saham profit ya, di halaman utama di playlist yang keempat ya, untuk investasi 2022, ini masih on the way dalam perjalanan ke 1780 ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk KLBF masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya dia sideways-nya lama banget ya, seperti itu ya. Jadi pegang KLBF memang harus sabar. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1635, ini target 1780 dan 1960 masih mungkin tercapai ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian. Yang penting ini support resistennya sudah saya gambarkan untuk weekly-nya ya. Kalau untuk daily-nya, ini garis-garisnya memang lebih banyak ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1635 dan 1580. Nah, ini gambar area buy and sudah saya berikan sebelumnya ya, 1540. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, Mas Sunar saya tunggu koreksi aja. Ya, tunggu aja di 1540, tapi belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1540 ya. Jadi ini saya sudah sebutkan, selama dia berada di atasnya 1540, dia masih potensial untuk breakout ya. Dan hari ini ternyata terakhir hari Jumat ya, tanggal 7 Januari dia berhasil breakout ya. Targetnya di sini sekitar 1700 ya. Itu kalau saya gambarkan sebelumnya di sini ya, mundur ke belakang ya. Nah, ini kurang lebih dari swing high-nya di sini ya, 1695 ya. Jadi untuk KLBF ini masih ada peluangnya bagus ya untuk breakout lagi ke atas. Bahkan menurut saya ya, kalau untuk KLBF ini kalau di atas 2000 masih memungkinkan ya. Karena sudah saya bahas di analisa saham investasi untuk 2022 ya. Itu dia fundamentalnya memang sejauh ini bagus. Tapi kita juga harus paham ya. Memang KLBF ini kalau kita bicara mengenai garis panjangnya ya. Ini sudah pernah saya bahas jauh-jauh hari sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu ya, di tahun lalu ya. Memang dia sideways-nya dia itu lebar ya. Sejauh ini maksimum juga kurang lebih maksimumnya dia sekitar area di sini ya. Sini kalau kita perhatikan sekitar 1800 ya. Jadi kalau sedang itu 1800, kalau dia nggak berhasil bertahan di atasnya, dia akan turun lagi, balik lagi ke area supportnya sekitar 1300 sampai 1400 ya. Jadi tapi kita jangan terlalu kaku. Oh, Pak Sunar ini sudah dekat resistennya, saya tunggu aja di bawah. Belum tentu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1800, kalau dia berhasil di bawah bertahan di atas 1800, saya yakin sih dia masih mampu untuk breakout ke atas 2000 ya. Itu untuk KLBF. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang, jangan terlalu agresif, jangan lupa pasang stop loss ya, seperti itu ya. Atau tunggu buy minus di 1540. Kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy. Kurang lebih cukup untuk KLBF. Berikutnya untuk ICBP ya. ICBP juga saya bahas juga ya di analisa saham yang saya beli di akhir tahun lalu ya. Saya sudah bahas di videonya ya. Jadi ini sudah saya gambarkan support resistennya 8700, resistennya di 9025. Jadi saya masih hold untuk ICBP ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9025, boleh tambah lagi atau average up, target berikutnya di 9275, 9600 dan 9900 ya. Saya yakin sih dalam waktu 1-2 tahun ke depan ya, untuk ICBP ini target yang di sini 10.000 ini bisa tercapai ya, 10.500 ya. Saya terus terang aja masih optimis ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa juga ini supportnya di 8.700. Selama bertahan di atas 8.700 dia masih cukup bagus. Memang dalam perjalanannya ya, kalau kita trading ya, ini seringkali dia turun di bawah 8.700 ya. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ya, atau 2 bulan terakhir ya, di sini sempat turun di bawah 8.700, kemudian naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kali ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 9.025. Mudah-mudahan aja lancar sampai ke 10.000 lah minimalnya, atau 9.900 ya di sini ya, untuk high-nya yang di minggu 22 Januari 2021 ya. Jadi peluangnya masih ada untuk ICBP. Mudah-mudahan sukses. Kalau dilihat dari daily-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik ke atas 8925, yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Naik ke atas 8925 buy, naik ke atas 9100 tambah lagi, naik ke atas 9200 dia breakout ya. Target price-nya masih memungkinkan di 9475 dan 9700. Jadi memang ini cenderungan sideways-nya lebar. Mungkin saya sebutkan ya di area 8.700. Jadi kalau naik ke atas 8.700 silakan buy. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja lagi di 8.700.
Tapi menurut saya sih kalau buy sekarang sih masih lumayan bagus lah ya, oke lah ya untuk ICBP ya. Jadi ini area buy mid plus di 8.700 ya. Kalau mau tunggu lagi di bawah, tapi bukan berarti saya mengharapkan turun enggak ya. Saya mengharapkan akan breakout ke atas ya. Jadi kalau trading saham maupun investasi saham, kita doanya harus doa yang baik. Kita doakan naik, jangan didoakan turun terus ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil breakout dari sideways-nya, resisten terdekatnya di 9.200 ya. Terus terang aja saya masih hold ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 9.100 dan 9.200 saya akan tambah lagi ya. Itu untuk ICBP ya. Sejauh ini masih cukup bagus, mudah-mudahan sukses. Berikutnya INDF. Jadi INDF ini memang saya sudah sebutkan ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas, sebentar saya bahas weekly-nya dulu ya. Jadi secara weekly-nya support resistennya sudah saya gambarkan ya. Kalau mau buy weakness memang area 6.200 dan 6.300 ini adalah area yang baik ya. Karena kalau kita perhatikan INDF ini memang seringkali sideways ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300 ya, paling tidak targetnya sekitar 6.600 sampai dengan 6.700 masih bisa tercapai ya, seperti itu ya. Jadi harapannya naik masih cukup bagus ya untuk INDF ya, paling tidak di 6.700 ya. Jadi selama di atas 6.300 masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum bagi yang udah punya ya di 6.200, itu stop loss maksimumnya untuk INDF. Kalau kita bicara mengenai daily candle-nya, ini sudah saya gambarkan. Buy weakness naik ke atas 6.350 silakan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 6.475 tambah lagi, naik ke atas 6.600 silakan tambah lagi ya. Targetnya masih memungkinkan ke 6.825, bahkan ada kemungkinan besar masih breakout ke atas 6.950 masih bisa ya. Karena ini sudah saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya di 8.000 ya. Itu sekarang posisi kita ya. Sebelumnya kan dia testing area Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar 6.285 ya. Jadi kita sudah melewati itu, sudah lumayan aman ya. Jadi sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 6.350 dan 6.250 ya. Selama bertahan di atas 6.200 saya masih hold ya untuk INDF ya. Ya mudah-mudahan aja dia sukses untuk INDF. Kurang lebih sih cukup ya. Sudah saya bahas 6 saham untuk video ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya untuk playlistnya untuk minggu ini ya. Ya kurang lebih sih cukup. Seperti biasanya di akhir video ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Dan yang barusan join, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran atau komentar, silakan tulis di kolom saran ya, seperti itu ya. Jadi biasanya sih saya akan usahakan ada waktu untuk untuk balas semua saran-saran atau pertanyaannya yang ada di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih banyak.